Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah berhutang kepada seorang Arab Badui. Maka datanglah orang Badui tersebut di kemudian hari. Ia meminta Rasulullah SAW melunasi utangnya. Namun Rasulullah SAW belum memiliki apapun untuk melunasinya. Meski demikian, Arab Badui itu terus saja memaksa hingga Rasulullah SAW merasa sulit. Arab Badui itu berkata bahwa, "Aku akan menekanmu hingga engkau membayar utangmu kepadaku." Para sahabat yang berada di dekat Rasulullah SAW terkejut dengan sikap sang Arab Badui. Mereka pun menegurnya seraya berkata, "Celaka kamu, tidak tahukah siapa yang kamu ajak bicara?" Arab Badui itu tak mempedulikan teguran para sahabat. "Aku hanya menuntut hakku," jawabnya. Lalu bagaimanakah dengan Rasulullah SAW? Siapa sangka tidak ada raut marah sedikit pun. Beliau justru berkata kepada para sahabatnya, "Hendaklah kalian membantu pemilik hak ini hingga ia mendapatkan haknya." Akhirnya Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mendatangi Khawlah binti Qais, istri pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau memberi pesan, "Jika engkau mempunyai kurma, maka pinjamilah kami. Kami akan menggantinya apabila kurma kami telah datang." Maka berangkatlah utusan menuju kediaman Khawlah. Khawlah berkata, "Iya, demi bapakku, untukmu wahai Rasulullah." Khawlah pun meminjami Rasulullah SAW kurma, hingga beliau SAW mampu melunasi utangnya pada Arab Badui tersebut dan memberinya makan. Sang Badui menerima kurma itu seraya berkata, "Engkau telah menepati pembayarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkanmu," ucapnya. Melihat perlakuan sang Badui, Rasulullah SAW sama sekali tidak marah karena telah direndahkan. Padahal beliau memiliki kuasa dan kedudukan tinggi. Beliau justru memuji Arab Badui tersebut seraya bersabda, "Mereka itulah sebaik-baiknya umat. Tidaklah suatu kaum akan dibersihkan dari dosa hingga orang yang lemah dari mereka dapat mengambil haknya tanpa ada rasa takut." Kisah di atas menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW. Padahal jika beliau mau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan begitu banyak harta padanya. Bahkan malaikat Jibril pun pernah menawarkan agar bukit Sofa dijadikan emas untuknya. Namun Rasulullah SAW menolaknya dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Beliau lebih mencintai akhirat daripada dunia yang fana. Padahal apabila beliau mau, para sahabat pun pasti akan bersedia memberikan harta mereka untuk Rasulullah SAW. Namun beliau tak meminta-minta. Beliau justru meminjam dan akan menggantinya. Begitulah potret kerendahan hati dan kesabaran Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah pemimpin umat Islam sekaligus pemimpin negara, beliau tak berlaku semena-mena kepada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa siapapun berhak mendapatkan haknya tanpa melihat apakah dia orang yang berkedudukan atau tidak. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.